Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Mushola Al-Maghfirah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak RW, Bapak RT, kemudian Pak Imam, Bapak Ibu-ibu jamaah salat subuh Mushola Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan selalu membawa dan menghantarkan diri kita untuk mensyukuri setiap nikmat tersebut, dan juga kita jadikan nikmat-nikmat itu akan mendorong jiwa kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan menyampaikan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan menyampaikan salawat dan salam kita akan mendapatkan curahan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita bahas larangan untuk mencela seorang muslim yang sudah meninggal dunia. Kemudian pada subuh kali ini kita akan bahas tentang larangan meminta ampun, berdoa, dan mensolatkan bagi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik setelah kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Taubah surat ke-9 ayat 114. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi. Adapun permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala li abihi, untuk bapaknya, illa amma wa'idati wa'adaha iya, tidak lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka ketika jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, tabarra'a min, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran surat Taubah surat ke-9 ayat 114. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Nabi Ibrahim memohon ampunan kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh bapaknya, Azar. Karena bapak Nabi Ibrahim ini kalau kita baca dalam sejarahnya salah seorang pembuat berhala. Jadi pekerjaannya tukang buat patung. Lalu patung yang dia buat itu lalu dijual. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dari keluarga Azar ini penghasilannya dari penjualan patung. Nah, kalau kita baca dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim pernah menyampaikan itu kepada bapaknya tentang apa yang dia lakukan, lalu apa yang disembah oleh bapaknya. Tapi bapaknya sendiri menolak ajakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Ketika diusir itulah begitu baiknya dan penyantunnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak pernah dia marah pada bapaknya. Bahkan dia ingin menyadarkan bapaknya dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa bapaknya. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan illa am mau'idatu wa'adaha iya,
Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ingin meminta ampunan kepada Allah, sungguhnya Nabi Ibrahim itu sedang menunaikan janjinya saja. Dia pernah berjanji kepada Allah nanti untuk meminta ampunan kepada Allah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Tapi ketika Nabi Ibrahim jelas-jelas, artinya ketika Nabi Ibrahim diberi Allah hidayah, petunjuk, oh sungguhnya sudah nyata dan jelas bapaknya itu aduwwun lillah, musuh Allah, maka tabarra'a min, Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguhnya Nabi Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyayang. Jadi ayat ini dijadikan dalil larangan meminta ampunan bagi orang-orang musyrik. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya hadis ini sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dalni wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adina. Hadis dari Abu Hurairah, bahwa kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ista'dzantu rabbi, saya meminta izin, sekaligus izin tersebut an astaghfira li ummi, meminta izin kepada Rabbku, kepada Tuhanku untuk meminta ampunan bagi ibuku Aminah. Falam ya'dzan li, tetapi Allah tidak mengizinkan. Wasta'zantuhu, lalu aku meminta izin kepada Allah an azura qabraha, untuk menziarahi kuburnya. Fa'adzina, Allah mengizinkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kita bahas ayat ini dan hadis ini. Kemudian ada hadis lagi yang cukup panjang. Kalau yang pertama tadi ayat larangan meminta ampun bagi orang yang musyrik, hadis yang ketiga ini, hadis yang kedua ini akan membahas tentang larangan meminta ampunan, termasuk juga mensolatkan dan mendoa bagi orang munafik. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ketika meninggal Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini tokoh munafik. Kalau kita baca dalam sejarahnya, ini luar biasa ini pergerakan Abdullah bin Ubay di depan Nabi, seolah-olah luar biasa keimanan, keyakinan untuk membela dan membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Tapi ketika sudah tak lagi berada di depan Rasul, sudah bersama dengan kelompok mereka, mereka mengolok-olok, mereka mencemooh, mereka mengejek Nabi kita dan para sahabat. Ini bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilah kita kan, orang munafik ini orang yang bermuka dua. Di depan dan di belakang dia menampakkan muka yang berbeda, menampakkan sifat yang berbeda. Maka Nabi memberikan tanda orang munafik ini ada tiga. Ayatul munafik salasa, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddasa, kalau mereka berkata kadzdzaba, dusta. Di depan kita baik, di belakang enggak bohong. Di depan Pak RT, Pak RW mendukung semua program Pak RT, Pak RW. Di belakang bagaimana caranya menjatuhkan Pak RT, Pak RW. Ini munafik. Tak pernah seia sekata di depan dan di belakang. Antara hati dan ucapan itu, antara hati dan mulut tak pernah bersatu. Beda apa yang diucapkan melalui mulutnya dan apa yang terbersih, terdetik dalam hatinya. Ini munafik. Idza haddasa kadzdzaba. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada, kalau berjanji akhlafa, selalu mengkhianati. Tak pernah janji yang dia janjikan itu dia tepati apapun. Di depan orang dia mengatakan begitu begini, dia akan begini dan akan melakukan ini, tapi nyatanya tak ada.
maka wakil-wakil rakyat kita jangan mudah untuk berjanji kalau tak bisa untuk menepati. Kalau janjinya muluk-muluk, janjinya tinggi-tinggi, lalu tak menepati, maka itu tanda orang munafik. Semua rakyat Indonesia yang tak ada pekerjaan nanti akan mendapatkan begini begitu misalnya. Ternyata itu tak ada. Yang nganggur tetap nganggur, yang ada pekerjaan pun nanti tak ada pekerjaan. Bagaimana untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Bagaimana menjamin kehidupan masyarakat? Maka Bapak Ibu, kalau kita baca hadis ini setidaknya beri pelajaran kepada kita. Kalau kita tak mampu menepati janji, tak usah. Kemudian orang munafik ini selain berkata dia dusta, berjanji dia tak pernah juga menepatinya. Wa idza tumina, apabila diberi amanah, khana, khianat. Apapun amanah yang diberikannya, sekecil apapun amanah itu, tak pernah dia memberikan, menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka Abdullah bin Ubay ini ketiga-tiganya ada. Berkata dusta, berjanji mengingkari, kemudian diberi amanah dia khianat. Maka dalam sejarah Abdullah bin Ubay ini dedengkotnya munafik. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, ja'a ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abdullah bin Ubay ini mendatangi Nabi. Faqala, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini qamisaka, berikan kepadaku gamismu, ukaffinhu fi, untuk aku jadikan kain kapan bagi bapak." Bapak ibu tak malu-malu anaknya Abdullah bin Ubay, karena memang anaknya ini paham ayahnya munafik, tapi anaknya ini orang beriman. Tentu dia berpikir Nabi kita tak melihat bapaknya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat dirinya sebagai pengikut Nabi, umat Nabi yang setia. Maka dia datang tak malu-malu. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini, berikanlah kepadaku qamisaka, gamismu. Apa gunanya? Ukaffinhu fi, untuk aku jadikan kain kapan bagi bapak Abdullah bin Ubay." Maka apa komentar Nabi? Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab permintaan dari anaknya Abdullah bin Ubay. "Adinuni bi," kata Nabi, "aku izinkan, silakan." Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abdullah bin Ubay meninggal dunia, kalau Bapak Ibu baca dalam sirah Nabawi, banyak para sahabat yang menyampaikan usulan, "Ya Rasul, saya tahu persis, saya sudah melihat dengan mata kepala saya bahwa Abdullah bin Ubay itu munafik. Di depan Nabi saja dia pura-pura baik, di belakang Nabi bagaimana caranya untuk menusuk engkau, membunuh engkau." Lalu kata sahabat ini, "Kalau engkau izinkan ya Rasul, maka akan aku bunuh dia." Apa kata Nabi? "Jangan kau lakukan itu. Nanti apa kata dunia? Apa kata orang? Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Muhammad membunuh orang dekatnya sendiri." Karena Abdullah bin Ubay dekat dengan Nabi. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, orang dekat dengan kita itu belum tentu pula semuanya baik. Yang ada di sekeliling kita itu belum tentu juga baik. Apalagi di kalangan para pejabat, di kalangan para petinggi-petinggi, banyak juga orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ini kesempatannya. Saya ini pendukung orang ini, pendukung partai ini, pendukung kelompok ini, bisa saja. Dan itu terjadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apakah Nabi tidak tahu bahwa Abdullah bin Ubay itu munafik? Tahu. Bukannya Nabi tak tahu, tapi begitu para sahabat ingin menyelamatkan Nabi, ingin melindungi Nabi,
takut Nabi nanti ada apa-apanya, mereka sampai mengusulkan seperti, andaikan kau izinkan ya Rasul, aku bunuh dia. Tapi Rasul tak pernah mengizinkan. Ini seburuk-buruk apapun orang yang berada di sekitar Nabi, tak mau Nabi menyakiti. Ada harapan mungkin diberi Allah hidayah, lalu dia beriman. Tapi akhirnya sampai meninggal, Abdullah bin Ubay ini tidak juga menghilangkan sifat kemunafikannya ini sampai mati. Lalu ketika mati datang anaknya meminta kepada Nabi untuk memberikan gamisnya sebagai kain kafan. Hadis ini juga Bapak Ibu bisa juga kita jadikan gamis itu sebagai kain kafan. Boleh. Termasuk juga pakaian Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh, pakaian ihram masih ada, boleh dijadikan kain kafan. Jangankan itu, gamis yang berjahit begitu kan, asalkan bisa menutupi tubuhnya silakan untuk dijadikan kain kafan. Maka Rasul membolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayusolli alaihi, ketika Nabi berkeinginan untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay, karena Nabi tahu ini orang dekat dengan Nabi. Inginlah Nabi mensolatkan saat meninggalnya Abdullah bin Ubay. Qala lahu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Madza laka?" Apa yang akan kau lakukan? Kalau bahasa kitanya, ya Rasul, kau mau menyolatkan Abdullah bin Ubay? Apa kau tak tahu siapa Abdullah bin Ubay? Seakan-akan kan seperti itu. Mada. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan ya Rasul? Apa yang terjadi dengan dirimu ya Rasul? Kata Umar bin Khattab. Basalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana baina khiratain istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Fa anzalallahu azza wa jalla wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika muncul pertanyaan dari Umar bin Khattab ini, lalu Nabi mengatakan, saya ini berada khiratain, di antara dua pilihan terhadap Abdullah bin Ubay. Pilihan pertama, astaghfirullah, aku memohon ampun untuk Abdullah bin Ubay ini. Pilihan yang kedua, kata Nabi, au la tastaghfir, atau tidak meminta ampun untuk Abdullah bin Ubay. Lalu turunlah Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabr. Maka kata Allah, janganlah engkau mensolatkan salah seorang di antara mereka orang-orang munafik ketika mereka meninggal dunia, bahkan janganlah engkau berdiri di atas kuburan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang amat sangat panjang ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak boleh kita mensolatkan orang-orang munafik. Lalu para ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini kepada semua orang? Ada yang mengatakan khusus bagi pemimpin, khusus bagi tokoh masyarakat. Jadi kalau Pak RW tahu, Pak Imam kita tahu, pengurus mushola kita tahu bahwa si itu munafik, maka larangan ini ada yang berpendapat hanya untuk tokoh masyarakat, untuk pemimpin umat yang dilarang. Tapi bagi masyarakat umum boleh untuk mensolatkannya. Kenapa ini terjadi? Sebagai pelajaran bagi kita semua, janganlah memiliki sifat-sifat kemunafikan, agar nanti
di mata Allah akan disaksikan bahwa dia adalah orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat ini untuk semua orang. Bagi orang yang mengetahui, kalau dia tidak mengetahui tidak apa. Tapi setidaknya bagi pemimpin umat, bagi tokoh masyarakat, bagi ulama, bagi ustaz, bagi kiai, kalau memang tahu orang itu munafik, lebih baik suruh orang lain saja yang mensolatkan. Lebih baik. Karena mensolatkan jenazah kan punya fardu kifayah. Artinya kalau ada yang sudah melaksanakan itu, yang lain akan tertutupi kesalahan, agar menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa di dunia ini adalah menjadi hamba Allah yang baik. Jangan sampai menjadi hamba Allah yang tak baik. Maka kalau orang orientalis, orang-orang liberal membaca hadis ini mungkin bisa memberikan kesadaran kepada mereka. Tak juga sadar, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh enggak kita membantu misalnya dalam pelaksanaan jenazahnya? Boleh saja. Tapi saat sholat kita tinggalkan. Silakan kalian mensolatkan. Kenapa Pak Ustaz? Udahlah, tak usah ada cerita lagi, saya tahu siapa dia. Pak ibu pun tahu. Pak Ustaz aja tidak mau, kita tidak mau, jangan. Kalau semuanya tak mau nanti berdosa pula, tak ada serahkan penyelenggaraan jenazah. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka khusus pada pemimpin umat, khusus pada tokoh masyarakat, khusus kepada pemuka-pemuka agama, para ustaz, para ulama, lebih baik menghindari untuk ikut sholat bagi orang-orang munafik. Kemudian, kalaupun kita mau memberikan sumbangsi, bisa untuk membantu proses memandikan, membantu ketika mengapani, bahkan memberikan kain kapan untuknya, tidak jadi masalah. Tapi khusus mensolatkan, ada pula kriteria khusus bagi pemimpin, bagi tokoh masyarakat untuk menjadi imam misalnya, ataukah ikut mensolatkan. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan, Nabi saja punya dua pilihan, antara iya atau tidak. Tapi ketika itu turunlah ayat ini, maka tentu pilihannya Nabi tidak akan memohon ampun dan mensolatkan bagi jenazah orang-orang munafik, juga termasuk orang-orang musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini tentu kalau kita di tengah-tengah masyarakat, kita kan tahu hanya ada berapa kakak yang ada di RW kita. Insya Allah kalau kita mengikuti kehidupan sosial masyarakat, kita paham. Oleh karena itu, jangan sampai kita dalam kehidupan masyarakat ini tak juga ada nilai-nilai sosialnya. Ada kegiatan masyarakat itu, ada pertemuan masyarakat, ada rapat di tengah-tengah masyarakat, datang agar kita bisa mengetahui antara satu dengan yang lain. Ini kadang-kadang tidak. Ada undangan Pak RW, ada undangan pengurus musola, ada kegiatan kajian, tak juga datang. Tapi ketika mati minta disolatkan. Tak pernah datang ke musola. Ketika mati minta diantar, minta disolatkan sama masyarakat umum, lalu disolatkan pula di musola. Padahal selama hidupnya lewat saja dia di samping musola, lewat saja dia depan musola. Suara azan dia dengar, tapi tak pernah masuk musola. Lalu sampai di musola, sang jenazah ini tak mau pula dia diletakkan di belakang, mesti diletakkan di depan. Di depan tak tanggung-tanggung, di depan imam. Setelah itu selesai laksanakan sholat jenazah, keluarga datang. Tolonglah Pak Imam, tolonglah Pak Ustaz, doakan dan saksikan bahwa jenazah ini orang baik. Selama hidup tak pernah ikut kegiatan sosial, selama hidup tak pernah pula mendatangi musola untuk sholat berjamaah, untuk mengikuti kajian. Tapi ketika meninggal minta sholatkan di musola, minta undang kepada seluruh masyarakat yang ada di RW kita ini, yang ada di sekitar musola kita ini, lalu disolatkan dan minta didoakan, serta nanti minta saksikan pula bahwa dia orang baik.
Kadang-kadang luar biasa kita manusia ini. Maka itu Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ikutilah kegiatan-kegiatan sosial. Insya Allah dengan kita mengikuti kegiatan sosial ini, kita soleh secara spiritual, secara keagamaan kita soleh, secara sosial pun kita soleh. Jadi kan ada juga orang yang solehnya secara spiritual saja, ada pula setiap kegiatan keagamaan dia hadir selalu, bahkan di depan. Tapi ada kegiatan sosial, tak juga dia datang, macam-macam. Tapi kalau yang tadi parah, yang pertama kita contohkan parah, secara spiritual tak soleh, tak pernah dia ke masjid, tak pernah dia ke musola, tak pernah sholat berjamaah, parah. Kemudian secara sosial tak juga dia soleh, tak juga dia ikut, ini parah. Tapi kalau yang kedua ini soleh dia secara spiritual, tidak soleh secara sosial, masih ada nilainya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inginnya kita soleh secara spiritual, rajin dia beribadah, rajin dia mengaji, rajin ikut majelis taklim, rajin ikut setiap kajian, rajin pula soleh pula secara sosial. Ini yang kita harapkan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita sudah soleh secara spiritual, soleh secara sosial, kita paham. Oh, si A itu betul-betul orang yang baik, si B itu orang yang setengah baik, si C itu orangnya tak baik sama sekali. Orang itu adalah orang munafik misalnya. Apa buktinya? Kalau ngomong begini-begini ternyata tak ada yang sampaikan itu. Kita kasih dia amanah, tak juga dia langgannya. Berjanji dengan kita, tak pernah dia menepatinya. Maka tahu, meninggal dia, Pak RW tabarro amin, berlepas diri Pak RW. Silahkan kata beliau, laksanakanlah. Tapi mohon maaf, saya selaku tokoh masyarakat, pemuka masyarakat di sini, dan juga bersama Pak Ustadz, minta izinlah kami tidak ikut mensolatkan. Ditanya masyarakat, kenapa Pak RW? Udah ada apa-apalah kalian. Pak RW, kenapa Pak RW tak mau? Pak RW saya rajin, Pak Ustadz saya rajin kok sekarang tak mau. Kemarin kami mengaji sama Ustadz, ternyata ada ayat dan hadis yang menerangkan bahwa bagi kami pemuka masyarakat ini dilarang untuk ikut mensolatkan jenazah orang-orang munafik. Oh, Pak RW kan mantap, Pak RW sudah pandai mengeluarkan ayatnya. Surat apa itu Pak RW? Dibacakan pula dalam Quran, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 114 dan ayat 84. Tak percaya kata boleh tengoklah dalam ayat. Di bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini pun kan memberikan satu ibrah, satu ibarat jika kita dalam menjadi orang yang baik dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Tak ada ruginya kita menjadi orang baik. Tak ada ruginya kita menjadi orang soleh. Tak ada ruginya kita selalu ikut dalam kajian. Tak ada ruginya, bahkan mendapatkan keuntungan. Kita akan bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Kenapa? Karena apa yang kita tuntut, yang kita cari itu adalah satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah pada ayat 114 dan Quran surat At-Taubah pada ayat 84 juga dari mulai 80 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita dekati walaupun hal itu sedikit sifatnya, bentuknya tidak begitu besar, tapi itu akan berdampak kepada kita. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita beginilah kata-kata. Sampai saat meninggal dunia pun ada pilihan-pilihan. Ini mesti kita ikut mensolatkan, ini tak boleh kita mensolatkan. Tapi kalau orang itu soleh, orang itu baik, jangan sampai kita ikut mendoakannya. Rugi rasanya. Si A meninggal dunia, warga kita, bagaimanapun pekerjaan kita,
Selagi kita bisa, kita datang, kita doakan, ikut mensolatkannya, mohon ampun bagi. Karena kan kata Nabi di awal sudah juga kita bahas, kalau ada orang meninggal dunia, kita tutup matanya, lalu kita mohon ampun kepada Allah. Allahumma ghfir li, ya Allah ampunilah siapa. Allahumma ghfir li ruh, misalnya si A bin si B. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, saat ini saya sedang mendatangi seorang hamba-Mu yang soleh, sudah meninggal dunia, ampunilah ya Allah dosa. Itu adalah sunnah, diajarkan kepada kita. Rasanya rugi kita kalau tidak ikut mendoakan. Karena jauh mungkin tak bisa kita ikut mensolatkan, mendoakan. 1 bulan yang lalu, pimpinan pondok pesantren tempat saya lama mengajar, pondok pesantren Qudratullah di Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, meninggal dunia. Langsung saya telepon ketua alumninya, betul Ustaz, setengah jam yang lalu Buya meninggal dunia, hanya demam saja biasa. Saya bilang, sampaikan salam kepada keluarga besar pondok pesantren, kami karena jauh hanya mendoakan. Di bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai sedikit pun tak ada sumbangsi kita mendengar ada orang baik yang kita kenal meninggal dunia, kita doakan. Tak bisa bahasa Arab, Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, minimal ucapan minta ampunilah semua dosa dan kesalahan. Pak Ustaz, dia kan Ustaz, dia kan Buya, tak mungkin ada salah dan dosa. Setiap kita manusia anak Adam ini, apapun kita dan siapapun kita pasti punya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, kata Rasul, anak cucu Adam itu khata', bersalah dan berdosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa at-tawwabun, yakni orang-orang yang bertobat. Maka kita dianjurkan untuk minta ampun. Ya Allah, ampunilah si A bin si B, tempatkanlah dia pada tempat yang sebaik-baiknya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, tempatkanlah dia dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Pendek saja doa. Yang penting dalamnya ada permintaan ampun atas semua kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mudah-mudahan dapat kita pahami apa yang menjadi kajian kita pada suatu kali ini, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan dan melimpahkan keberkahan dan ridhonya setiap apa yang kita kerjakan pada hari ini dan juga pada hari-hari yang sebelumnya dan juga pada hari yang akan mendatang, sehingga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum